Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di analisa pagi hari ini. Hari Rabu 22 November 2023. Seperti biasa kita akan mengevaluasi analisa kita satu hari kemarin. Adakah sesuatu yang bisa kita ambil dari pengalaman yang kemarin ya. Pembelajaran dari pengalaman adalah salah satu bagian dari kunci keberhasilan kita. Belajar dan menerima satu kenyataan yang kita sudah lakukan dan terus memperbaiki kesalahan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses pembelajaran untuk menjadi lebih baik tentunya. Baik, kita akan lihat di satu hari kemarin, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti pasti akan sudah memahami dan merasakan bagaimana pergerakan satu hari kemarin. Bagi yang hanya melihat secara sekilas, ya kita harapkan ditonton semuanya dari yang kemarin, kemudian kita lanjutkan secara berkala dalam satu hari ke depan. Biar ketemu nantinya ya, kenapa mengambil posisi di situ, kenapa kita targetkan di situ. Dan hampir tiap hari ya pasar ya selalu begitu, tidak akan terlalu jauh. Bahkan hari kemarin pun kalau kita amati ya pergerakannya hampir nyaris persis berada di area-area yang kita tandai. Ya, kita tandai dengan ketika naik kita lingkari di sana. Silakan dilihat lagi satu video kemarin. Kita lingkari di area ini adalah area resisten untuk menguji kekuatan bullish ya, kemampuan bullish sejauh mana ketika mendekati area di sini. Kemudian lihat secara karakteristiknya. Perhatikan adakah pola yang terbentuk di sana ya. Di area di sini persis menyentuh kemudian berbalik. Sampai di mana? Sampai di lingkaran warna orange ini yang kita tandai lagi. Kira-kira, namanya perkiraan, bisa lebih kecil, bisa lebih jauh, bisa lebih dekat. Namun yang kita lihat ini persis juga berada di lingkaran warna orange ini. Setelah itu balik lagi berada di puncaknya ya. Kita tandai di puncaknya, kita tandai kenapa tidak mengambil posisi buy di sana. Ya tentu pertimbangannya berada di titik jenuhnya. Berada di titik jenuh itu berpeluang untuk nanti konsolidasi atau bahkan berbalik. Dan persis menyentuh di situ di 2007 ini kemudian balik lagi. Nah, sekarang kita lihat bagaimana potensinya. Pertama kita menempatkan posisi buy di 1995. Ketika dia naik, kita kasih space yang cukup untuk tidak tersentuh di posisi koreksi. Sehingga kita menempatkan buy-nya 1995. Di analisa kemarin juga kita menempatkan dengan simulasi. Kita bisa menempatkan posisi sell di warna biru yang saya strip ini ketika sudah ada tanda-tanda di situ ya. Kita belum tahu tandanya karena marketnya masih bergerak di 2 hingga 3 candle ya kemarin. Sehingga kita perkirakan ketika menyentuh di sini kemudian mulai ada tanda-tanda pembalikan, kita bisa menempatkan sell di sini. Ya, lumayan sampai di titik supportnya sekitar 600-an. Dan ini sudah lebih dari cukup satu kali transaksi. Berikutnya di area lingkaran ini kita juga amati, kita juga nanti perhatikan. Kita menempatkan posisi buy saat dia sudah mulai memantul, saat bullish itu sudah mulai terkonfirmasi, sehingga kita tandai dengan strip warna biru di sini. Ini adalah posisi buy yang kita tandai kemarin. Target yang terdekat cukup di area di sini ya, atau sekitar 600-an. Kenyataannya dia kuat sekali, bahkan posisi buy yang di atas tersentuh. Targetnya tersentuh. Oke, target tersentuh. Target berikutnya di angka 2007 tersentuh dan kita bisa menempatkan posisi sell di situ. Dari sell itu kalau kita tarik ke bawah ini sekitar 1000 sekian. Maka kalau kita simpulkan satu hari kemarin sebenarnya kita full dapat potensi maksimal. Kalau kita betul-betul jeli melihatnya dan bisa mengkombinasi. Tetapi ketika kita hanya berprasangka buruk, berpikir yang terlalu ruwet ya, maka yang terjadi
Ketika sell kenapa jadi naik, ketika naik kita ambil posisi buy kenapa jadi turun. Yang itu yang terjadi. Ya, karena kita tidak melihat secara visual kemana arah dominannya. Kemudian adakah petunjuk khusus yang bisa kita lihat? Struktur mengarah ke atas maka potensi akan lebih cenderung naik. Tetapi posisi untuk untuk entry-nya kita bisa menempatkan yang lebih rendah. Baik, mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti kemarin bisa maksimum juga profitnya. Kita lanjut untuk hari ini. Kita akan coba untuk memetakan untuk satu hari ke depan ini ya, dengan melihat dan menggambar historinya. Oke, kita perkirakan masih akan bergerak naik. Kita perkirakan akan bergerak naik. Jadi potensinya masih akan bergerak naik dengan catatan tentunya ya. Dengan catatan berada di wilayah ini tidak mampu menembus ya. Di wilayah ini tidak mampu bergerak lebih jauh di bawah. Ya, kalau dia bergerak lebih jauh tentunya akan semakin ke bawah ya. Kita tandai begini. Ya, kalau dia lebih kuat maka akan kira-kira terjadi seperti ini. Kemudian terkoreksi akan kembali turun ya. Namun fokus kita adalah posisi ke atas, posisi adalah bullish ya. Kita akan fokuskan ke atas, jadi sampai di sini nanti kita uji mampu enggak bergerak turun. Kalau tidak mampu kita lihat apakah ada tanda-tanda pembalikan itu. Kita bisa menempatkan posisi buy setelah muncul tanda itu. Targetnya kita taruh di area resisten. Dengan catatan kita menunggu terbentuknya candle. Namun kalau di awal kita langsung menempatkan ya boleh saja. Kalau di awal menempatkan, kita menempatkan posisi buy. Buy kita tempatkan di Oke, kita ukur dulu sehingga nanti target itu bisa kita capai dengan baik. Oke. Kita menempatkan posisi buy di 2001. Buy di 2001.27. Kemudian targetnya yang terdekat kita tempatkan di 2007 ya. Baik, kita tempatkan di 2007 poin sekian. Kemudian berikutnya ketika dia mampu menembus lagi ketika mampu menembus kita akan siapkan untuk target berikutnya di 2013. Di 2013 akan berpeluang koreksi, hati-hati. Sehingga kalau nanti misalkan kita menempatkan posisi atau menempatkan target itu, kita bisa mengamankan lebih dulu dan kita nanti akan lihat apakah retestnya akan berhasil atau justru akan tambah kuat di sana. Kita targetkan yang pertama 2007.29. Kemudian yang kedua kita targetkan di 2013. 2013.86 ya. Sementara area jenuh nanti kita akan letakkan
area jenuh kita tempatkan di kisaran 2020 ya. Area jenuh kita tempatkan di 2020. Kita cek apakah masih masuk akal atau tidak ya. Oke, masih cukup realistis sehingga kita menempatkan posisi kita menempatkan untuk batasan maksimum jenuh belinya di 2020. Sementara untuk posisi di bawah kita menempatkan selnya agak turun ya. Oke, sel kita tempatkan di 1991 1991.19. Kemudian kita akan targetkan di kisaran 2019.85 ya. Kita targetkan yang terdekat. Ini untuk target yang pertama untuk selnya di 1985 1985. Target berikutnya kita tempatkan di ya kisaran di sini ya, kisaran pantulan di sini di 1979 ya. Target yang kedua di 1979.30. Oke, sementara area jenuh kita maksimalkan di 1973. Ini area jenuhnya. Area jenuh jual kita tempatkan 1973. Area jenuh kita tandai dengan highlight warna merah untuk kehati-hatian nantinya. Kemudian yang di bawah juga demikian, dikasih warna yang cerah untuk nanti lebih berhati-hati di area ini. Berpeluang akan memantul kembali atau akan konsolidasi ya, maksimal di supportnya ya sekitar di harga 1967 ya. Tapi kita uji dulu di area jenuh 1973. Silakan nanti disesuaikan seperti halnya kemarin mendekati area target atau mendekati support resistennya, kita bisa menempatkan posisi baru ketika dia di sana mulai berat, mulai ada penolakan, mulai ada perubahan warna dan sebagainya. Kita bisa memanfaatkan koreksi-koreksi kecilnya hingga target itu tercapai tentunya ya. Kita melihat dari sisi level sebelah kiri, support resistennya lagi dilihat lagi. Target yang paling potensi kita dapatkan adalah ketika mendekati area support dan resisten. Ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan meskipun hanya sedikit, setidaknya ada tersirat informasi yang padat dan bisa membantu teman-teman semuanya. Akhirnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.